Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Asri Katun Fuadah MA. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang menentukan dasolen dan dasain terhadap film KKN di Desa Penari. Pertama-tama, saya akan mengenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Pak Delektiar Adaranto, dengan NIM F1C022007. Saya Edrian Hasan dengan NIM F1C022001. Saya Van Satifah Jabrina dengan NIM F1C022002. Saya Muhammad Roslin dengan NIM F1C022004. Saya Teresia Zanet Juliani dengan NIM F1C022005. Saya Agung Fadilah dengan NIM F1C022009. Perkenalkan, nama saya Mia Kristianti Borbultom, NIM F1C022016. Saya Cika Raikiwangi dengan NIM F1C022018. Yang pertama ada sinopsis KKN di Desa Penari. KKN di Desa Penari merupakan film bergenre horor dan drama yang disutradarai oleh Awi Suryadi dan diproduksi oleh MD Pictures dan Big House Film. Film ini menceritakan kejadian mistis yang dialami 6 mahasiswa ketika menjalani KKN di sebuah desa terpencil. Keenam mahasiswa tersebut bernama Ayu, Wahyu, Bima, Widya, Anton, dan Nur. Di dalam desa tersebut terdapat adat sakral yang harus dipatuhi oleh warga sekitar maupun pendatang baru di desa tersebut. Dikisahkan dari 6 mahasiswa itu melaksanakan program bangun desa yang berupa perbaikan irigasi. Awalnya mereka di desa tersebut berjalan lancar. Namun lama-kelamaan mereka mengalami berbagai kejadian mistis dan pada akhirnya program kerja tersebut yang sudah mereka buat sesuai harapan mereka sebelum datang ke desa tersebut tidak berjalan dengan lancar. Yang kedua adalah pengertian dasolen dan dasain. Dasolen adalah kaidah hukum yang diharapkan mengenai aturan-aturan yang berlaku, baik norma, nilai, dan adat yang harus dipatuhi. Sedangkan dasain bentuk tindakan sosial yang diimplementasikan seseorang terhadap aturan yang berlaku, tidak sesuai dengan apa yang terjadi dalam kenyataan. Jadi simpelnya itu dasolen itu harapan, sedangkan dasain itu kenyataannya. Nah, selanjutnya pada menit ke-17, detik ke-33, film ini membahas program kerja berupa perbaikan irigasi dan pembangunan desa yang telah diarahkan oleh kepala desa dan direncanakan bersama-sama oleh sekelompok mahasiswa bersama orang-orang di desa tersebut. Ya, selanjutnya pada menit ke-21 19 detik sampai dengan 21 45 detik, kepala desa memberi nasihat agar mahasiswa tidak melewati keamanan, harapan keamanan mahasiswa dapat mematuhi dan melaksanakan adanya aturan, serta adat sakral yang berlaku di desa terpencil. Hal ini merupakan harapan keenam mahasiswa tersebut dapat menjaga tingkah laku, dapat mematuhi dan melaksanakan adanya aturan, norma, nilai, dan adat sakral yang berlaku untuk masyarakat sekitar desa tersebut, apalagi sebagai pendatang baru di desa terpencil yang masih asing untuk mereka selaku pendatang. Oke, lalu pada menit ke-19.35 detik, terdapat scene di mana kepala desa menceritakan sejarah yang terjadi di desa tersebut mengenai makam yang ditutupi dengan kain hitam. Harapannya, sejarah yang ada di desa terpencil tersebut dapat terbuka kepada para mahasiswa mengenai kasus yang sudah terjadi di desa tersebut. Bahkan mungkin sejarah dari awal mula desa tersebut menjadi mistis
diakibatkan oleh hal apa juga bisa diinformasikan kepada mahasiswa supaya informasi tersebut dapat menjadi gambaran ke-6 mahasiswa dan menjadi informasi tambahan. Selanjutnya ada dasen. Dasen yang pertama pada waktu ke 1 jam 1 menit 6 detik. Program yang direncanakan oleh para mahasiswa karena ada sejumlah mahasiswa yang melanggar norma setempat, juga warga setempat yang menyembunyikan cerita sesungguhnya. Hal ini disebabkan karena Ayu dan Bima melanggar adat sakral yang berlaku di desa tersebut. Kasus tersebut mengacu pada pasal 26 ayat 3 yang berbunyi, hal-hal yang mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Pada menit ke 1 jam 5 menit, Bima dan Ayu melanggar norma setempat, di mana mereka melakukan hubungan seksual di tempat terlarang. Tidak hanya itu, ke-6 mahasiswa KKN tersebut tidak bisa menjaga tingkah laku yang baik selayaknya pendatang baru di desa tersebut. Mereka masih belum bisa mematuhi dan melaksanakan adanya aturan, norma, nilai, dan adat sakral yang berlaku untuk masyarakat sekitar desa tersebut. Sehingga adanya korban jiwa, yang mana kasus ini mengacu pada pasal 28A, yaitu setiap orang berhak untuk hidup, serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Juga pasal 28B ayat 1, yaitu setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Pada waktu ke 1 jam 12 menit 20 detik, terungkap sejarah asli dari desa penari yang dijadikan tempat mereka KKN. Masyarakat menyembunyikan sejarah yang ada mengenai kenyataan bahwa anak-anak atau remaja di desa tersebut sudah meninggal. Meskipun tidak diketahui akibat yang pasti dari kejadian mistis tersebut, entah karena anak-anak dan remaja banyak yang melanggar aturan atau mereka menjadi korban dari sasaran roh penjaga di desa tersebut, tetapi dibuat seolah-olah mereka para korban merantau, mencari pekerjaan keluar dari desa tersebut, maka para korban tidak bisa mencukupi kebutuhan pangan, papan, dan sandangnya di desa itu. Oleh karena itu, para korban mati akibatnya kurang asupan di dalam tubuh mereka sehingga tidak ada tenaga untuk beraktivitas. Dikarenakan belum mendapatkan pekerjaan hingga menjadi perantau di desa yang lain atau di kota. Kasus tersebut mengacu pada pasal 25A yang berbunyi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berprinsip Nusantara dengan wilayah yang batas dan hak-haknya ditentukan dengan undang-undang. Yang kedua, pasal 28F yang berbunyi setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungannya dan lingkungan sosial, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Yang terakhir, yang ketiga, pasal 28J ayat 2 yang berbunyi dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatas yang ditetapkan dengan undang-undang sebagai maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Dasen yang terakhir yaitu di antara ke-6 mahasiswa lebih mengutamakan perasaan pribadi daripada mengutamakan sikap profesional. Jadi di antara ke-6 mahasiswa tersebut tuh lebih mengutamakan perasaan pribadi yang muncul terhadap salah satu anggota kelompok. Bisa dilihat dari perasaan Bima terhadap Ayu yang menjadi gangguan kerjasama dalam kelompok untuk mencapai target dari program kerja tersebut. Justru program kerja tersebut gagal dan tidak menghasilkan sesuatu yang memuaskan akibat perilaku mereka yang tidak bisa mengutamakan sikap profesional dalam kelompok. Kasus tersebut mengacu pada pasal 28C ayat 1 yang berbunyi,
Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Selain itu juga terdapat pada pasal 28C ayat 2, setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Nah, tadi sudah disampaikan oleh teman-teman gimana tentang film KKN di Desa Penari, bahwa kita dapat menarik kesimpulan terhadap Dasoling dan Dasein yang kita seharusnya jangan bertindak egois seperti sosok Ayu dan Bima yang menantang nasihat kepala desa tersebut, yang hingga pada akhirnya mereka mendapatkan malapetaka akibat keegoisan yang sudah mereka buat sendiri. Kita juga dapat menghormati adat istiadat yang ada, karena yang seperti kita ketahui, ada pepatah mengatakan di mana bumi dipijak, di situ langit dan dijunjung. Seperti yang kita ketahui, Indonesia ini kaya akan budaya dan adat istiadat yang berbeda-beda antara satu desa dengan desa lainnya. Kita juga harus pandai untuk menjaga sikap kemanapun kita pergi. Yang terpenting, kita tahu bagaimana cara menjaga sikap karena etik adalah hal yang paling utama. Tersebut memperlihatkan kenyataan bahwa sebagian masyarakat saat ini menjadi individualis, egois, dan abai akan adat istiadat bangsa Indonesia. Dalam berperilaku, sebaiknya juga kita harus berpikir dahulu sebelum bertindak. Karena tujuan utama manusia diciptakan itu lengkap dengan akal budi, yaitu kita bisa berpikir sebelum bertindak, tahu mana yang baik, mana yang buruk. Sayangnya, seringkali kita melupakan hal tersebut. Dan jangan pernah juga kita melupakan ibadah dimanapun dan kapanpun itu. Pada akhirnya, seperti yang tadi dalam film itu, mahasiswa itu yang terakhirnya itu dikatakan mahasiswa yang berjanji untuk saling menjaga dan melengkapi harus dipisahkan dengan ego mereka masing-masing. Dalam melakukan tugas harus profesional dan menyampingkan perasaan. Seperti dalam hal film tersebut, yaitu memperlihatkan kenyataan bahwa sebagian masyarakat saat ini sudah banyak kekurangan dalam ilmu adat istiadatnya. Di sini juga kita dapat mengambil positif dan negatifnya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.